Gimana kalau dapat offering letter lebih dari satu? Misalnya kamu dapat tawaran kerja 2 sampai 3 di perusahaan yang berbeda-beda. Kali ini di episode ke-11 kita akan mencoba membahas gimana caranya untuk menyikapi kalau kamu mendapatkan offering letter lebih dari satu. Biasanya yang dapat offering letter 2 sampai 3 adalah kamu yang apply pekerjaan di berbagai tempat. Dan itu normal. Itu sangat wajar sekali apabila kamu belum mendapatkan pekerjaan. Jadi coba kita bahas ya. Kalau ada interview dari salah satu perusahaan yang kamu apply, kamu lanjutin dulu aja. Yang pertama misalnya kamu interview dengan HR, kamu tanya seperti biasa, salary package-nya berapa, statusnya single atau family, terus asuransinya, apakah kamu mendapatkan asuransi atau tidak, transportasi atau mobilisasinya seperti apa, jam kerja dan hari kerjanya, apakah Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu, dan benefit lainnya. Terutama kamu harus pastikan mengenai kontrak kerjanya. Apakah ini long term atau permanen atau hanya kontrak project. Kalau kontrak project, setelah project itu selesai, maka kamu akan selesai bekerja juga dan akan kembali ke negara asal. Setelah kamu lolos interview dengan HR, maka akan lanjut ke interview dengan user. Ikutin semua tahapan, mau interview user 1 kali ataupun 2 kali, kamu lanjutin aja. Jawab sebisa dan seyakin kamu. Dan biasanya setelah interview dengan user ini oke, maka beberapa hari kemudian akan ada offer letter dari perusahaan tersebut. Namun apabila belum ada offer letter, biasanya interview dilanjutkan sampai ke tahap HR manajernya. Kamu ikutin saja semua tahapan seleksinya. Dan apabila kamu ada perusahaan lain yang kamu incar juga, maka lebih baik offer letter yang kamu dapatkan di perusahaan awal, kamu hold terlebih dahulu. Kamu tahan dulu offer letter dari perusahaan tersebut dan kamu lanjut untuk interview dengan perusahaan lainnya terlebih dahulu. Ini poin pentingnya ya, kalau kamu ada 2 atau 3 company yang mengeluarkan offering letter secara bersama-sama. Maka kamu harus menimbang-nimbang, kamu pilih yang lebih cocok untuk kamu dan menguntungkan kamu. Misalnya yang pertama dari sisi gaji, gajinya sudah sesuai dengan ekspektasi kamu. Yang kedua adalah fasilitas dan tunjangan, misalnya dari kesehatan, ataupun dari visa, ataupun transportasi dan mobilisasi, dan lainnya. Yang ketiga, jika kamu mendapatkan family status, maka itu akan lebih baik jika kamu ingin membawa keluarga ke negara tujuan. Dan yang keempat adalah long term. Jika kamu bekerja secara long term, maka kamu tidak perlu pusing lagi untuk mencari-cari pekerjaan setelah kontrak selesai. Poin penting yang kedua, kalau kamu sudah mendapatkan offering letter dari perusahaan yang pertama, dan kamu sedang menunggu offering letter yang kedua, karena kamu rasa perusahaan yang kedua lebih reputable ataupun benefitnya lebih bagus setelah kamu timbang-timbang, kamu bisa bilang gini aja ke company yang pertama. Saya masih berdiskusi dan menimbang semua package salary dan benefit pada offering letter dengan keluarga saya. Kamu jangan close dulu dengan mengatakan tidak pada offering letter perusahaan yang pertama, karena kamu masih ragu, kamu mau pilih perusahaan yang satu atau perusahaan yang kedua. Tetapi kalau kamu sudah yakin dengan perusahaan yang pertama, kamu bisa langsung tanda tangan dan kembalikan saja ke HR perusahaan yang pertama. Biasanya HR akan menanyakan terus kapan kamu akan mengembalikan setelah kamu diberi offer letter dari perusahaan tersebut. Ini untuk pengetahuan saja bahwa offer letter adalah kesepakatan awal antara kalian dengan perusahaan. Dan kontrak kerja adalah perjanjian formal yang lebih mengikat dan berbunyi hukum. Pesan saya, kalau ada offer letter yang kamu belum yakin, jangan ditandatangan terlebih dahulu. Kalau masih menunggu offer letter dari company lain, lebih baik kamu hold dulu. Karena kalau kamu udah tanda tangan offer letternya dan kamu mengembalikannya ke HR, sedangkan kamu akan membatalkan secara sepihak karena kamu memilih perusahaan yang lain, maka akan ada konsekuensi yang akan kamu terima. Berikut adalah beberapa konsekuensi kalau kamu membatalkan secara sepihak offer letter yang sudah kamu tanda tangani. Yang pertama, bahwa kamu akan dianggap melanggar kesepakatan dari perusahaan. Selanjutnya, pembatalan sepihak bisa berdampak pada reputasi kamu di kalangan HR. Dan yang lebih parah, kamu bisa di blacklist di kalangan HR tersebut. Tapi, poin selanjutnya, perusahaan tidak akan bisa menuntut kamu karena offer letter adalah kesepakatan awal dan tidak ada bunyi secara hukumnya. Tapi kemungkinan kalangan HR yang berasosiasi dengan HR di perusahaan kamu itu akan menganggap kamu bahwa kamu nggak punya integritas, nggak punya reputasi, nggak punya etika, nggak bertanggung jawab, dan akan berdampak pada nama baik perusahaan tersebut.
Jadi balik lagi pesan gue supaya mulus, jangan tanda tangan terlebih dahulu offer letter yang kamu nggak yakin. Kalau kamu masih menunggu offer letter dari perusahaan lain, kamu hold saja dengan bilang, saya masih berdiskusi dengan keluarga mengenai offer letter tersebut. Oke, itu aja video kita kali ini. Semoga kalian cepat dapat offer letter dari perusahaan impian kalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. See you!